Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini lebih baik. PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 23 ke kantor pajak. Subjek pajak PPh 23 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan BUT, bentuk usaha tetap. BUT sendiri adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha. Pemotong pajak PPh 23, yaitu badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, BUT, bentuk usaha tetap penyelenggara kegiatan, perwakilan usaha luar negeri dan OP orang pribadi, yang ditunjuk oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Pajak penghasilan, PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Umumnya, PPh Pasal 23 terjadi ketika ada transaksi antara dua pihak. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak yang menerima penghasilan penjual pemberi jasa yang dikenakan PPh Pasal 23, dan pihak pemberi penghasilan pembeli penerima jasa yang akan memotong atau melaporkan PPh Pasal 23. Apa yang dimaksud istilah dibayarkan? Istilah tersebut mengacu pada cash basis. Dalam pengertiannya cash basis adalah perbuatan memberikan uang, selesai jasanya, lalu diberikan uang. Apa yang dimaksud istilah disediakan untuk dibayarkan? Misalnya perusahaan yang non-go public ketika dia membukukan sebagai utang yang akan dibayarkan pada saat pembagian dividen atau saat RUPS, maka perusahaan itu sudah menyediakan untuk dibayarkan. Telah jatuh tempo pembayaran artinya saat kewajiban untuk melakukan pembayaran, yang didasarkan atas kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian. Contoh, jika sebuah kontrak jatuh tempo pada tanggal 30 Mei, maka itu yang menjadi patokannya. Kapan saat penyetoran pajaknya? PPh Pasal 23 paling lama disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, misalnya tanggal 10 November tahun 2022, maka paling lambat disetorkan pada tanggal 10 Desember tahun 2022. Kapan pelaporannya? Ini wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, misalnya tanggal 10 November tahun 2022. Maka paling lambat PPh 23 disetorkan pada tanggal 10 Desember tahun 2022 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Desember tahun 2022. A. Contoh perhitungan PPh Pasal 23 atas sewa. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. Perlu diketahui, sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini, yang dasar hukumnya dapat kita temukan pada Pasal 4 Ayat 2, Bagian D. Contoh soal, PT BBB menyewa alat berat dari CVAAA dengan biaya sewa sebesar 50 juta rupiah. Berapa besar PPh Pasal 23 atas sewa yang harus dipotong PT BBB sebagai pemberi penghasilan atas sewa dari CVAAA? Tarif PPh Pasal 23 atas sewa sama dengan 2%, biaya sewa alat berat sama dengan 50 juta rupiah, besar pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa, sama dengan 2% kali 50 juta rupiah, sama dengan 1 juta rupiah. Jadi, CVAAA hanya akan menerima pembayaran sewa dari PT BBB setelah dipotong pajak PPh 23 sebesar 50 juta rupiah kurangi 1 juta rupiah sama dengan 49 juta rupiah. B. Contoh perhitungan PPh Pasal 23 atas dividen. Tarif PPh Pasal 23 atas dividen sebesar 15% dari jumlah bruto. Tarif ini juga diberlakukan pada penghasilan atas bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh Pasal 21. Dalam Pasal 4 Ayat 1, UU 36 Tahun 2008 tentang PPh. Dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi.
sedangkan bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. Contoh soal, Pak Klik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta rupiah. Berapa besar pemotongan PPh pasal 23 atas royalti yang diberikan pada Pak Klik? Maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah, tarif PPh pasal 23 atas royalti adalah 15%, besar royalti adalah 10 juta rupiah, besar pemotong PPh pasal 23 atas royalti, sama dengan 15% kali 10 juta rupiah, sama dengan 1.500.000 rupiah. Jadi, besar pemotongan PPh 23 atas royalti yang diterima Pak Klik sebesar 1.500.000 rupiah. C. Contoh perhitungan PPh pasal 23 atas jasa perancang. Jasa perancang merupakan jenis jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Contoh soal, Tuan A menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta rupiah. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan Tuan A? Tarif pasal 23 atas jasa adalah 2%. Jumlah bruto jasa merancang busana adalah 15 juta rupiah. Besar pemotongan PPh pasal 23 atas sewa, sama dengan 2% kali 15 juta rupiah, sama dengan 300.000 rupiah. Jadi, Tuan A sebagai pihak yang menerima penghasilan atas jasa merancang busana, harus membayar atau dipotong PPh pasal 23 atas jasa sebesar 300.000 rupiah. D. Contoh perhitungan PPh pasal 23 jika tidak memiliki NPWP. Jika wajib pajak yang menerima penghasilan dikenakan PPh 23 tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 2 kali lipat dari tarif normalnya. Contoh soal, jika jumlah PPh yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak pemilik NPWP sebesar 1 juta rupiah, maka PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak yang tidak punya NPWP adalah 1 juta rupiah ditambah 100% kali 1 juta rupiah, sama dengan 2 juta rupiah. Pemotongan PPh 23 harus membuat bukti potong, setor dan lapor pajaknya. Sebagai pemotong pajak PPh 23, wajib membuat bukti pemotongannya serta menyetorkan dan melaporkan SPT pajaknya. Pembuatan bukti potong dan pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan secara online melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi.